adalah untuk mendukung sistem penjagaan mutu, di mana oleh Bank PT yang digunakan juga sebagai salah satunya adalah untuk instrumen PEPA ya, sumber data instrumen PEPA. Mungkin yang saya sampaikan sebagai pemantik, eh, eh, saya coba cari-cari dulu ini. Tapi intinya seperti ini ya, Bapak Ibu sekalian. Di mana eh, data-data itu sudah dipakai oleh Bank PT, salah satunya PEPA, khususnya untuk PEPA Prodi dan PEPA PT. Ya semua itemnya, data-datanya itu dari Pedidikti. Nah, untuk yang Prodi ada 9 poin, kemudian PT atau institusi ada 10 poin, gitu ya. Yang pertama adalah kondisi apakah ada penurunan jumlah mahasiswa baru dan jumlah mahasiswa dalam 5 tahun terakhir, yaitu TS-4 sampai dengan TS, ya dengan ketentuan untuk diploma dan sarjana atas sarjana terapan, ya rata-rata penurunannya itu jika ada itu tidak boleh besar dari 30%, gitu ya. Tapi kalau ada penurunan masih di bawah 30%, itu masih dianggap memenuhi. Kemudian ada aturan tambahan untuk magister dan doktor, di mana jumlah mahasiswa pada saat TS itu lebih besar atau sama dengan 10, gitu ya. Jadi ini adalah indikator dan juga batas-batas yang diatur sebenarnya dalam apa namanya peraturan PT ya. Sebelah kanan ini adalah contoh-contoh datanya, ya. Bagaimana data itu diambil, berapa mahasiswanya, kemudian penurunannya seperti apa, itu juga diambil oleh teman-teman Bank PT. Nah, saya rasa mungkin ini Bapak Ibu sudah download semua sih, sebenarnya sumbernya sudah apa namanya terbuka juga ya, bisa di juga. Kemudian yang kedua, ini adalah kecukupan jumlah dosen menghitung rasio yang memiliki NIDN atau NIDK pada saat TS. Ini saya contohkan saja untuk sarjana dan sarjana terapan, itu jumlah dosennya itu harus lebih besar atau sama dengan 12 orang. Ya. Ini dasar apa data tabel tetapnya, di mana PT itu menyampaikan kebutuhannya itu berdasarkan dosen mengajar pada prodi. Jadi itu akan dirilis semuanya dosennya, nanti akan keluar hasil berapa dosen yang mengajar pada semester pada saat TS. Ketiga adalah maksimum keterlibatan dosen tidak tetap. Jadi pada saat TS, ya ketentuannya adalah persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen. Ini dosen tetap yang memiliki NIDN atau NIDK ditambah dosen tidak tetap. Jadi secara total kurang dari atau sama dengan persen. Jadi tidak boleh lebih dari 40%. Kemudian yang selanjutnya, rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen menghitung rasio STS. Ini sarjana atau sarjana terapan kurang dari atau sama dengan 40, gitu ya. Jadi kalau lewat 40 tentunya tidak memenuhi. Kemudian penurunan jumlah lulusan dan jumlah lulusan dalam 5 tahun terakhir untuk prodi sarjana ketentuannya adalah tidak boleh lebih dari 30%. Dan untuk prodi magister doktor itu harus ada 6 orang lulusan, ya apa namanya yang memang terdaftar dalam 5 tahun terakhir ya. Kemudian selanjutnya adalah rasio dosen tetap yang memiliki gelar doktor, doktor terapan atau spesialis. Jadi apa namanya untuk sarjana itu untuk yang akreditasi A itu harus minimal 25%, ya. Kalau yang B 15%, yang C 0%. Kemudian untuk yang guru besar, lektor kepala dan lektor, ini yang sarjana yang unggul A itu lebih besar dari 30%.
kemudian baik sekali itu lebih besar sama dengan 20% dan selanjutnya. Yang terakhir ada 2 poin, ini terkait dengan apa namanya keberhasilan studi dan juga kohort lulusan program studi, di mana ada 2 poin dan poin ini 2 poin ini adalah opsional, salah satunya saja harus terpenuhi, tidak harus dua-duanya. Yang pertama adalah ketepatan waktu, misalnya di sini sarjana terapan ini lebih besar atau sama dengan 40%. Jadi minimal memang 40% tepat waktu. Kemudian untuk keberhasilan, untuk sarjana misalnya minimal 70% bisa lulus ya, bisa berhasil studinya dibandingkan dengan total jumlah mahasiswa dalam angkatan tersebut. Ya. Sebenarnya itu aja sih Pak, apa namanya ketentuan PEPA. Walaupun mungkin kemungkinan besar memang Bapak Ibu juga sudah coba download dan juga baca-baca dan juga sudah mengalami juga. Dari PDDT intinya kami mensuplai data-data tersebut ke Bank PT ya, ketentuan-ketentuan tersebut. Nah, mungkin nanti di sini uh, bisa nanti Mas David ada tambahan yang disampaikan juga ya. Itu Pak dari saya, terima kasih.